Motivasi untuk orang-orang mahasiswa yang pengen kuliah ke luar negeri, terus carane piye, mupu piye. Tapi jujur wae nek es telu iki aduh mumet. Aku kapok. Ya sebenarnya gini ya, kalau tricky ya di Indonesia itu, apalagi kalau misalkan kalian itu S3 pulang mentoknya ke dosen, ya enggak? Mulai Indonesia harus ngopo coba? Makanya yang Pak Jokowi bilang misalkan harus pulang gitu kan, aku ya kadang setuju kadang enggak. Korea investor di IKN loh, ya kan, investor utama di Papua, Hyundai, mobil listrik. Iya coba, merdekanya bareng. Korea Utara kan? Itu rahasianya itu ada sesuatu. Berarti ini balik Indonesia kan banyak rumor sedang orang Indonesia pada pindah Singapura, ini malah balik Indonesia nih mau ngapain? Nasionalisme. Cinta Ibu Pertiwi. Baru tadi ngomong males balik. Nih kita pindah gara-gara tadi panas ya. Sangat kasihan ya. Kasihan Mas. Aku nggak pakai topi soalnya. Di Aussie juga nggak panas ini kayaknya. Oh lebih panas kalau pas summer. Kalau pas summer 40-an. Kalau udah kita pindah sana lagi ya. Sudah biasa ternyata. Gimana tadi ya? Ya kita lanjutin obrolan. Project. Tadi baru sampai beasiswa Korea. Ya, project akhirnya profesor nyari anak-anak untuk dibeasiswain untuk bantu proyeknya ini. Iya. Dapat di situ ya. Udah. Terus di Korea berapa tahun? 2. Nah, cepet no? Ya S2. Oh, S2. Tapi di Inggris itu kan S2, master itu 1 tahun. Nah, ini sering bingung kalau di Korea itu master itu kenapa master by research dengan master tapi riset gitu kan? Itu 2 tahun. Kuliahnya itu sebenarnya sambilan. Tapi mostly itu kerja riset. Makanya nanti produksi paper. Sebenarnya kita itu kayak digaji rendah untuk bikin paper gitu loh. Kayak anak-anak magang ya Indonesia ya mungkin ya? Iya, tapi beda. Kan magangnya magang riset lah ya. Tapi ya serius gitu loh. Kan papernya nanti dipublish di venue ya itu serius juga gitu loh. Jadi kayak gitu kerjanya itu karena makanya tadi sarannya Pak Taufik yang sebelumnya kalau kamu pengen lanjut ke Korea kamu harus gini-gini. Kamu harus dapat funding dulu misalkan nyari di Dikti nanti kamu bikin paper kemudian di publish di tempat mana dan sebagainya itu karena untuk portofolio karena nanti di sananya kayak gitu loh. Nah jadi kayak gitu. Jadi ngerjain proyek misalkan bikin aplikasi tadi dari funding dari LG gitu kan. Nanti bentuknya itu di submitnya itu jadi paper gitu. Plus digaji. Bukan gaji itu ya? Ya kayak living allowance dengan kayak beasiswanya itu. Nah kalau SPP-nya udah dibayarin dari kampus gitu. Selain itu berarti nyambi-nyambi juga di sana? Enggak bisa nyambi karena sebenarnya kita full time. Full time itu jadi gini, kalau pas jam kuliah kita datang ke kelas, nanti balik lagi kita punya office. Punya office-nya di kantor prof punya ruangan sendiri, depannya ruangan prof itu office untuk anak-anak dia. Lab-nya dia yang S2 by research atau PhD S3. Nah, jadi di situ. Jadi kayak full berangkat ya pagi, pulang ke dormitory malam atau sore gitu. Jadi kalau nggak kuliah ya di situ kita riset gitu. Jadi seperti itu. Berapa tahun tuh? 2 tahun selesai S2. Terus balik ke Indonesia. Nah, ini di Korea itu Masya Allah itu rezekinya luar biasa. Salah satunya ya ketemu istri. Tadi udah ngobrol-ngobrol dikit. Waduh, Aku lupa. Harusnya aku bawa buku, Bro. Oh iya. Apa? Dia nulis buku. 24 Purnama di Negeri Ginseng ada itu di rumah nanti. Itu Mas. Nanti harusnya aku bawa bukunya. Aku juga punya, mau tak bawa. Nanti aku kasih ke kamu. Boleh Mas. Aku juga Udah punya istri belum? Belum. Nah, nanti motivasi ya. Aku juga kira. Hah? Ya kenal. Ada itu kayaknya di rumah ada beberapa. Nanti di foto kita. Judulnya di Shopee banyak, di Shopee, di Tokopedia yang jualan 24 Purnama. Aku tahu Mas. Aku tahu Mas. Kamu tahu buku itu? Tahu. Pernah lihat? Pernah, tapi nggak tak beli. Ini aku kenapa tahu? Tahu dari mana? Motivasinya apa kamu lihat? Aku dulu suka baca. Sangat suka baca. Buku banyak. Oh, gitu. Nyari motivasi. Iya. Nyari motivasi jadi begini. Nah, itu aku nulis itu. Cerita Korea ada di situ, buku itu. Kita singkat aja, udah sebenarnya itu aja buku itu. Aku nanti mau bukunya. Nanti aku kasih dah. Oke. Nah, selesai di Korea dapat istri. Biar cerita nih. Istri itu lagi summer school. Dia IPB lagi exchange. Nah, aku kan ini Mas, dulu target nikah 25 lah ya. Pas tesis itu udah selesai, terus kan aku ngelangut kan nunggu wisuda. Wisuda itu Agustus, aku udah lulus kan
Juni kayaknya ya sidang itu. Jadi wah nunggu ngelangut gitu kan, ya Allah piye ini mau nyari jodoh nyari kemana gitu kan. Itu masih di Korea? Masih di Korea, ketemu anak-anak rata-rata K-popper semua. Cewek-ceweknya aku kurang suka jujur sama K-popper. Oke. Jadi aku tuh ya hati Mas. Ngeri. Hati Mas. Cut ya. Sorry. Dekat loh. Ini banget soalnya. Sensitif. Arminya luar biasa nih. Enggak ya, maksudnya preferensi masing-masing kan ya. Aku pengennya kan tipe istri yang kalem. Wonge ora saleh pengennya tetep soleha. Aduh ya Allah. Terus akhirnya masa pencarian di Korea. Nah itu juga rezeki. Jadi kebetulan kenalnya sama istri itu, makanya istri langsung ketika nanti dilamar itu langsung mau. Karena dia tahu aku ketika aku khutbah Idul Fitri. Jadi khotib bro. Ustaz. Dilamar Ustaz. Aku di sana ngurusin masjid juga. Jadi dari kayak leadernya perwakilan dari Indonesia. Kan di sana ada perwakilan dari Pakistan, dari negara-negara lain gitu kan. Nah, aku ya perwakilan dari Indonesia. Tetap tidak jauh dari masjid ya? Iya, selalu. Ya, tidak jauh dari masjid. Nggak tahu udah jalannya ke situ kali ya. Terus akhirnya pas itu ketemu istri itu. Dia pas aku jadi khotib, dia jadi jemaah kan. Oh, ya udah. Kamu khotib berbeda. Ayo Pas pertama ketemu, kayaknya ini. Udah langsung ya udah itu ketemu istri ya. Terus berarti kan habis khotib terus makan-makan bareng mungkin ya. Iya, nah, ketemu itu. Kenalan di situ. Kenalan di situ ya. Kenalan. Langsung itu. Langsung pertama kali aku ini ya, mohon maaf karena kan ibuku kan kampung banget ya. Mbah-mbahku juga nggak bisa bahasa Indonesia. Maunya sih istrinya yang Temanggung. Sukunya masih Jawa. sama biar bisa ngomong gitu kan. Maka pertanyaan pertama istriku masih ingat. Aku langsung nanya, dari IPB ya, orang Sunda ya gitu kan. Aku kalau Sunda kan udah susah kan, si mbah dan sebagainya nggak tahu gitu. Cuman istriku bilang enggak, ibuku Jogja, bapakku aslinya Kebumen, cuman tinggal di IPB. Wah, masuk. Gas. Itu. Langsung gas lah. Terus akhirnya selesai S2, wisuda pulang sini. Terus nikah, ngelamar. Langsung ngelamar aja sampai bingung dianya. Cuman alhamdulillah ya bapaknya beliau yang oke sih. Jadi karena aku memang udah target ya, aku bilang kalau misalkan enggak ya aku nyari yang lain gitu. Jadi pengennya aku pengen cepet untuk menikah gitu. Ya udah alhamdulillah masih semester 6 istriku. Jadi belum pas nikah, belum selesai. Jadi kasihan juga sih sebenarnya pas aku mikir-mikir dulu itu kasihan sebenarnya. Maksudnya lagi aktivis-aktivisnya. Hamil juga skripsi itu, aduh kasihan. Kacau nih Mas Isan nih, kacau nih. Sekarang aja tambahin satu lagi lah, gila. Aduh alhamdulillah juga selesai. Terus selesai nikah, terus habis S2 udah kerja. Nah makanya itu, ini pesan aja. Jadi kalau kita itu cinta sama ilmu, nggak usah mikir kerjaan lah gitu. Mau nanti jadi kerjaan apa? Kalau aku tuh jujur suka belajar Mas, nggak tahu, suka baca, suka sesuatu ngulik gitu loh. Jadi aku ya pokoknya nothing tulus aja memang suka gitu kan, makanya suka belajar, suka kuliah gitu loh. Makanya kayak sampai sekarang S3 itu kayak aku dulu mikir mau S3 terus nanti mau ngapain gitu juga nggak saya pikir ya, pasti nanti dapat rezeki lah. Sebenarnya belajar. Pas lulus S2 itu juga aku bingung ini mau ngapain gitu kan, pulang-pulang juga nggak ada kerjaan kan. Sebenarnya ada tawaran jadi dosen dan sebagainya, cuman kan di Win jelas. Win itu selalu kemarin aja di Australia udah ditelepon dari wakil dekan, dari macam-macam lah. Dari pas posisi PNS dan sebagainya gitu loh. Ya enggak, ini kan maksudnya enggak, aku maksudnya masih tetap dekat sama kampus alma mater. Ketika diminta jadi narasumber aku tetap masih mau gitu loh. Cuman karena dosen itu kan harus komitmen ya Mas ya. Untuk komitmen harus di satu tempat, harus tinggal di situ. Sedangkan mimpiku itu pengen nomad. Pengen gimana caranya biar Indonesia itu kan coba lihat gunungnya, Allah luar biasa. Kalau iya, kalau misalnya kita bandingin sama Aussie aja jauh bro. Ya pemandangannya luar biasa, tapi yang nikmati siapa? Yang nikmati Indonesia Turis. Karena daya beli kita kan rendah, rupiah kan lemah gitu kan. Yang nikmati kan orang luar. Kita sendiri yang dikasih anugerah ini kan malah kita nggak bisa nikmati gitu kan. Makanya pengen
mengenalin anak-anak bisa nomad, nanti tinggal di Bali, tinggal di Lombok gitu. Pengennya sih kayak gitu. Makanya kayaknya aku nggak bisa komit untuk tinggal stay di satu tempat gitu. Makanya aku nyarinya opsinya ya kerja remote. Makanya ya itu yang dilalah istilahnya ya, mungkin rezeki ya. Aku pas di Korea itu punya temen dulu sebelum dia kuliah S2 dia kerja di Afsel itu, perusahaan yang di Afsel. Nah, pas dia pulang selesai, dia balik lagi ke situ, dia ngajak aku. Akhirnya pas habis S2 bekali kerja di itu. Iya, jadi pas aku pulang terus ditanya sama dia, "Kamu saiki neng Diris no?" Nganggur aku. Nggak tahu mana. Lah saya kerja karo aku. Ya wis, akhirnya kerja remote juga. Remote jadi back end engineer. Sebenarnya itu ada kalau aku mau ke Afsel ke Western Cape Town, di tempatnya itu di Cape Town, kontrak 4 tahun. Cuman ibu nggak boleh karena aku belum nikah. Malah piye Mas bar lunga terus lunga nikah lunga neh nopo meneh opo Afrika takut gitu. Padahal Afsel kan maju gitu loh. Yang kota Afselnya kan maju kan Piala Dunia di sana itu siapa? Samina Mina itu. Shakira. Itu kan. Nah, itu nggak boleh sama ibu akhirnya. Nah, itu lucu juga. Aku akhirnya disuruh kerja di Tamrin, ada office-nya di Tamrin waktu itu kalau yang Afsel itu. Ada office-nya di situ. Di Jakarta Mas aku tinggal di Bogor, disuruh ke Tamrin, nggak kuat aku. Lu udah jalanin itu? Aku coba kayaknya sekali 2 kali kayaknya. Ada opsi bisa kerja di Jakarta, ada office-nya. Long uyel-uyelan itu loh, neng karo lho, stres aku wis remote, udah remote aja. Remote. Terus akhirnya nikah remote terus memutuskan sampai Australia ya? Nah, S3, pengen belajar lagi? Enggak, sebenarnya aku itu udah males sebenarnya pas waktu itu tuh dimotivasi karena di Korea itu kan pusing juga, Dad. Maksudnya kan apa? Belajar itu kan riset, waduh kok mumet juga itu kan. Terus udah kerja di Kartosa itu enak karena kan kerja di Indonesia gaji dolar walaupun posisinya sebenarnya masih junior back end, aku back end engineer. Jadi main pakai Python waktu itu, back end engineer. Tapi ya udah di sini udah gede. Ya lumayan udah sebut tangan nggak boleh? Ya waktu itu bisa kalau pas kan ZAR, gajinya ZAR ya. Gajinya ZAR itu waktu itu kan tahun 2000 berapa itu? 2016, 2017 itu kan kalau pas ZAR-nya bagus bisa di atas 25 per bulan. Remote. Dan itu kan aku tinggal di Temanggung kan. Maksudnya kadang Temanggung, kadang Bogor, kadang Jogja. Jadi kan itu enak banget gitu loh. Gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk sekolah lagi, Bi? Nah, itu sebenarnya jujur aja faktor mertua. Didesak. Jadi ya dua-duanya mertua orang tua istri kan profesor kan di IPB, dua-duanya prof di IPB. Beliau itu pengen anaknya profesor juga gitu kan. Nah, minimal mantunya lah. Nah, jadi waktu itu kan karena tadinya kita tinggalnya itu dekat IPB, kita ada rumah mertua yang dekat IPB gitu kan, nggak dipakai, akhirnya kita pakai. Cuman ketika udah usia kandungan udah tua, dipaksa sama mertua harus tinggal dekat mertua. Nah itu agak panas sih sebenarnya. Soalnya nggak tahu turu mesti. Subuh di masjid mesti harus diawasi kan. Apalagi bapak kan selalu ceramah habis subuh kan, tiap weekend subuh cari ini irisan mana ini. Wah, pas lagi ceramah kan cari ini. Kalau nggak ada udah pas sarapan pagi udah itu habis. Apalagi mana? Tadi kan apalagi kerjaku kan remote. Jamnya kita beda 8 jam. 4 jam kerja harus bareng. Jadi kadang aku kerja itu sampai jam 1:30 kadang. Malam ya, yang barengan gitu. Ya itulah lika-likunya kerja remote kan. Jadi ada kerja remote lika-liku. Yang 4 jam kan bebas, 4 jamnya bareng. Nah itu jadi tinggal di mertua, nah kan sering ngobrol. Nah terus kamu nih gimana? Masih masa kerjanya malam-malam terus apa? Nanti subuhnya gimana? Terus ini kan itu apa? Istrimu udah hamil besar. Nanti kalau anakmu udah makin gede, ini mertua masih ingat sampai sekarang. Anakmu udah makin gede, terus apa? Nanti udah males kalau kamu pengen lanjut, apalagi udah punya rumah dan sebagainya. Kalau mau sekarang. Mertua itu. Langsung berangkat itu. Malam itu juga. Ya, malam itu enggak daftar beasiswa.
aku ekspektasinya nggak keterima sebenarnya karena iseng. Gitu. Malah keterima. Rezeki. Pak. Jadi jujur aja sebenarnya aku tuh nemenin istri daftar itu. Yang pengen kuliah itu istri. S2. Pengennya S2 dia. Jadi malah istrinya nggak dapet, aku yang dapet. Ya udah, berangkat ke Australia. Akhirnya keterima dan berangkat ke Australia sendiri dulu ya? Iya, berangkat sendiri dulu karena kan kita nggak tahu medan ya. Pertama kan takut aku kan. Dan sebenarnya itu yang paling berat itu di Australia itu bayar asuransi, itu yang paling mahal. Jadi bayar asuransi itu kan aku beasiswa itu dapat untuk biaya asuransi itu di cover tapi kan untuk sendiri. Kalau kamu bawa keluarga, asuransi untuk keluarga itu harus kamu yang cover. Nah, dan asuransi itu dibayar di muka untuk 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Nah, itu 150 juta. Aku pernah denger nih dari temanku nih. Iya, 150 juta. Duitku dari Korea udah habis buat beli ya itu parkiran yang tadi. Oh, sebelah itu kan rumah tanah ya? Bapak kan nggak punya rumah yang ada ininya, yang ada pinggir jalannya, kan agak repot kalau ada tamu kan. Kan karena ya alhamdulillah kan karena networknya kayak ini kan, punya teman-teman yang keren-keren kan, kalau pas dateng kan masih bawa mobil gitu loh. Ini kan bapak jadi bingung kan, wah ini mobil mau dititipin mana, kalau ada teman nginep mobil bingung gitu kan. Nah udah alhamdulillah ada rezeki dari Korea buat itu, beli tanah di situ, buat nikah juga kan. Nikah kan wirawiri itu waktu itu habis dari Korea kan, kita ke Bogor gini-gini buat ongkos nikah habis bro. Kemudian kerja di Kartosa ya itu kan habis juga untuk bulanan wirawiri macam-macam gitu kan, belum numpuk lah. Pusing ya 150 juta. Ya udah aku akhirnya berangkat dulu sendiri di sana kerja bro. Skill ngosek. Skill ngosek kepake. Berarti di S3 ngambil apa tuh? Komputer data science. Data science di Queensland. University of Queensland. Itu salah satu kampus nomor 40-an di dunia. Keterima ke sana, saya ke sana sendiri dan pengen membawa keluarga. Iya. Kenapa, Mas? Lu ya ora kuat to. Wih, stres ya gak ono keluarga lo. Apa meneh anaknya kan waktu itu juga udah lahir anakku. Pas lucu-lucunya ya? 8 bulan. 8 bulan ditinggal. Ditinggal itu. Waduh, itu enggak kuat aku. Stres aku. Aku tuh sampai setahun pertama itu pulang itu 3-4 kali, Mas. Pas tahun pertama? Tahun pertama ya. Aku udah biaya pulang? Ya murah, soalnya tiket murah. Waktu itu ada promo-promo itu tiket Scoot gitu, murah gitu. Tanpa bagasi kan, aku tinggal berangkat pulang pergi gitu. Waktu itu masih murah tiket. Sekarang udah mahal kayaknya. Terus motivasi ini pokoknya membawa keluarga. Harus membawa keluarga. Selain kuliah, akhirnya part-time itu. Nah kan karena itu butuh untuk bayar asuransi gitu kan, tahun pertama, dan itu juga semuanya rezeki itu. Karena jadi kebetulan gini, aku itu kan nggak bisa nyetir loh. Di Bogor itu yang nyetirin istri bro, ya kan yang punya mobil ya biasa kan mertua gitu kan. Dia bilang, iya mas di sini harus bisa nyetir macam-macam, tapi nyetir nganggo mobil mertua kan yuk nabrak kan, nggak enak gitu kan. Aku tuh nggak suka gitu, mau beli mobil juga belum punya duit cukup gitu kan. Nah tapi pas di Australia itu kebetulan aku tinggal di tempat itu orang Indonesia, dia suka bengkel bro. Nah suka off-road, aku sering diajak off-road, sering bengkel. Terus ada teman yang tinggal di situ juga, dia suka kerja casual ngosak WC gitu kan, jadi cleaner gitu di Australia. Nah dan harus pergi bawa mobil gitu loh. Nah kamu harus kalau mau kerja kamu harus bisa nyetir no. SIM-nya gimana mas? SIM-nya biasa. Oke. Terus akhirnya belajar nyetir. Iya, bismillah di sana jalanan lapang. Wah, bismillah aku iso nyetir malah di Australia. Lulusan Australia. Iya, jadi di situ. Saya kuliah sambil kerja, sambil kerja gitu ya. Iya, aku kerja tahun pertama untuk ngumpulin duit asuransi buat bawa istri dan anak. 150 juta. Gitu. Iya. Tapi cepet kok nih Australia, makanya ayo. Aku siap mas. Tapi cepet ya. Lumayan cepet tak semono. Terus akhirnya di Australia berapa tahun tuh? 6. Berarti sendiri 2 tahun. Nah sebenarnya sendiri itu setahun bro. Masih setahun. Nah sendiri itu sebenarnya setahun, cuman waktu itu aku bilang visa Australia itu susah banget. Nah jadi ada masalah paru istriku. Jadi harus pengobatan macam-macam itu loh, yang akhirnya nambah 9 bulan. Tadinya harusnya udah bisa setahun itu udah bisa berangkat. Jadi
kita akhirnya setahun 9 bulan gitu loh. Berarti akhirnya setahun 9 bulan istri ke sana udah nggak pulang tuh. Iya. Seneng. Jadi istri aku kan pulang mudik itu masih 2018 ya, ketemu kamu toh sama 2018. Sylvie itu ke rumah itu kayaknya 2018 bulan Juli kalau nggak salah. Nah terus istri kan datang 2019. Rencana. Enggak, udah datang. Tadinya rencananya itu 2018 pulang itu itu jemput istri, tapi karena nggak bisa itu, visanya nggak bisa keluar. Nah akhirnya aku balik ke sana sendiri, sendiri, terus masih pulang pergi, terus 2019 istri sama keluarga datang, udah. Habis itu rencana pengen 2020 pulang, tapi kan COVID. 3 tahun Australia itu tutup. Dan di sana itu aman. Karena apa? Karena pas 2019 rame di Cina, langsung tutup Australia. Nggak boleh ada orang masuk. Aku bisa keluar, tapi aku nggak akan bisa masuk lagi. 3 tahun. Makanya baru bisa balik, pulang lagi Januari ini kayaknya. Baru bisa keluar pergi lagi, pulang pergi. Baru aja berarti? Baru aja, iya. Nah wes, aku lahiran anak si Gabriel aja, aku mau bawa Mae, udah nggak bisa. Lahiran sendiri bro, Fatihah aku titipin tetangga. Aduh, tapi ya alhamdulillah semua lancar sih di sana. Enak di sana. Soalnya orangnya dikit. Maksudnya? Makanya populasinya itu Brisbane itu cuma 3 juta. Kotanya itu makanya nggak terlalu rame. Gaji orang itu namanya di sana itu yang paling mahal itu labor orang. Gaji orang itu paling mahal. Barang itu murah banget. Gue golek kulkas macam-macam di pinggir jalan, orang buang kulkas di waktu tertentu diambil bisa. Baju ya? Murah, semuanya barang itu murah di sana. Yang mahal orang. Servis jasa. Orang jasa. Makanya di sana kalau kamu mau kaya jadi plumber yang itu apa? Ya. Benerin itu tukang kayu, carpenter itu mereka luar biasa. Skill kayak gitu. Itu yang mahal ya. Kalau di sini kan karena kita orang banyak, barang lebih mahal daripada servis orang kan. Makanya rada kaget nih, kan kita di kafe di mana-mana semua kan dilayani orang kan. Di sana semuanya kan self service gitu kan. Aku sering bingung di sini masih beresin piring sendiri, mau manggil pelayan aja masih nggak enak, aku maju sendiri gitu masih karena nggak biasa di sana kan orang kurang gitu. Jadi kayak gitu. Terus di sana 6 tahun ya? 6 tahun, sekarang udah lulus sekarang. Wah, itu pertanyaan sensitif. Masing-masing. Jadi setiap negara itu punya kebijakan masing-masing. Nah, di Australia, terutama sekarang itu Group of 8 yang 8 kampus terbaik termasuk UQ itu lagi menerapkan sistem yang baru. Jadi sekarang harus ada defense atau FIFA, sidang istilahnya. Jadi sidangnya itu gini, ketika S3 itu kita harus 3 kali sidang. Tahun pertama sidang untuk kamu layak apa enggak untuk masuk ke S3 ya kan. Nanti kalau misalkan gagalnya di tahun pertama itu, kalau memang belum enggak layak ya udah kamu di situ aja udah. Jadinya MPhil, Master of Philosophy. Kalau pertama milestone tahun pertama berhasil, lanjut. Nanti ada milestone kedua, lanjut. Nanti milestone ketiga itu namanya istilahnya thesis review, itu sidang internal. Jadi pengujinya masih di kampus yang sama, sidang internal. Tertutup juga gitu kan. Di Bantai itu udah. Habis itu tesisnya dibenerin, sidang tesis itu. Baru tesis itu dikirim ke external examiner. Penguji eksternal itu biasanya di luar Australia. Bisa pengujinya dari US, dari Finland. Karena biar nggak konflik of interest. Jadi kalau di Indonesia kan masih bisa main mata gitu ya. Maksudnya penguji sama pembimbing masih kenal, nggak boleh di sana. Jadi harus objektif gitu. Makanya harus dicari pengujinya itu yang nggak kenal, nggak pernah bekerja bareng, tapi yang masih sebidang. Jadi dicariin yang di luar. Nah, nanti tesisku itu dikirim. Aku udah dikirim sama examiner, udah dicek, dapat feedback istilahnya. Nah, dapat feedback, baru kemarin dapat feedback. Alhamdulillah feedbacknya bagus. Cuman minor istilahnya, dibenerin minor. Tapi harus sidangnya online karena eksaminernya kan di beda negara. Nah, sidangnya besok Senin baru, berarti belum lulus statusnya ya? Nah iya, nanti pas di sidang ini dinyatakan lulusnya itu doktor apa enggak gitu. Calon doktor Rizhan Mafrur. Dongake wae.
Nah kalau ini berarti udah ya tinggal nunggu ijazah keluar. Baru berarti ini ijazah pertama. Ijazah pertama. Kemarin nggak ada ijazah kan? Oh itu ijazah Korea ada. Oh. Tapi yang ijazah SMA S1 nggak ada. Yang hilang itu pas ngurus di Jakarta itu. Terus motivasi untuk orang-orang mahasiswa yang pengen kuliah ke luar negeri, terus carane piye mupuke piye. Tapi jujur wae nek S3 iki nek aduh mumet. Aku kapok. Nggak, jadi apa ya, di UQ itu jujur aja masuknya lumayan gampang, lulusnya susah banget bro, aduh. Jadi apa ya, jujur aja, terutama UQ ini data science, apalagi data science ini kan bidang yang sekarang lagi hype-nya. Bidang-bidangnya kan AI yang sekarang ChatGPT, tahu nggak? Supervisorku yang sekarang itu dia bidangnya itu. Yang tadinya kan aku PhD ku 6 tahun itu kan karena banyak drama. Jadi nggak bisa sombong. Tadi di UIN aku bisa sombong, bisa 3,5 tahun tanpa mikir. Sekarang ternyata kesombonganku hancur bro di Australia. PhD ku masalah. Tahun pertama supervisor kedua pindah ke Belanda. Tahun ketiga wis merem supervisor utama pindah ke United Emirates Arab ya. Yeah. Nah, itu pindah ke sana. Aku harus ganti supervisor. Supervisor yang sekarang di UQ itu bidangnya itu yang ChatGPT itu, bidangnya itu, tapi beda riset sama aku. Tapi ya kepaksa karena udah mepet, nggak ada yang lain gitu loh. Tapi alhamdulillah baik banget beliau. Nah itu bidangnya kan lagi hype banget. Nah rata-rata yang ngambil di tempatku itu orang-orang China, mereka masih muda, belum pada nikah, mereka kerjanya workaholic, bisa kerja 24 jam di office terus. Publikasi mereka papernya banyak banget. Jadi aku kalau dibanding sama mereka jauh bro. Aku udah punya buntut 2 tau. Mau kerja 24 jam ya susah kan. Faktor X. Ya makanya aku publikasi cuman di tesis cuman punya 3 publikasi, 4 publikasi yang mereka bisa sampai 10, 15 kadang S3 itu. 3 tahun, 4 tahun mereka udah lulus tapi publikasinya banyak gitu. Makanya agak berat kalau untuk S3 di bidangku ini di UQ susah keluarnya. Tapi bisa menjalaninya. Ya tapi 6 tahun bro. Jadi pesan-pesan buat teman-teman? Ya sebenarnya gini ya, kalau tricky ya di Indonesia itu, apalagi kalau misalkan kalian itu S3, pulang mentoknya ke dosen, ya enggak? Itu, ya bingung kan maksudnya. Apalagi kalau bidangku yang bidang terapan kayak kita kan enak, kita masih bisa kerja yang lain kan, remote, banyak kerjaan. Tapi kalau bidang misalkan contoh fisika nuklir misalkan, yang ngomongnya piye no? Mulai Indonesia ngopo coba? Makanya yang Pak Jokowi bilang misalkan harus pulang gitu kan, aku ya kadang setuju kadang enggak. Pulang itu kalau misalkan fasilitasnya sudah siap oke lah gitu. Kalau misalkan contoh dia lulusan doktor fisika nuklir, lah mau di mana coba di Indonesia? Atau ya dokter temanku itu dia meneliti tentang ini ya dia itu bikin robot yang masuk nanti bisa ke pembuluh darah gitu, yang bisa masuk ke situ untuk ngecek di kesehatan kayak gitu. Terus mana Indonesia ngopo coba? Iya maksudnya secara logika gimana gitu loh. Maksudnya kalau menurutku ya udah biar dia karir di sana itu malah bisa jadi koneksi untuk kolaborasi riset gitu aja. Kalau memang susah bro, kalau kecuali misalkan memang kayak bidangku ini bisa diterapkan ya, tapi ya belum sih. Kalau di Korea, contoh misalkan mungkin 10 tahun ketika Gojek, Bukalapak, Tokopedia ini makin berkembang jadi company besar kayak Samsung, LG itu kan akhirnya butuh divisi khusus Research and Development. Nah itu orang-orang S3 isinya di situ semua, itu baru bisa. Jadi orang S3 nggak harus jadi dosen, bisa riset profesional di company. Makanya lulusan-lulusan konco-koncoku yang S3 di Korea, rata-rata kerjanya di LG, di Samsung, Hyundai, nggak balik. Karena mereka memang butuh divisi Research and Development gitu. Ya mungkin nanti 10 tahun dari sekarang ini udah siap mungkin Gojek, Goto ya. Mungkin Telkom itu mungkin divisi Research and Development udah makin gede untuk ngeluncurin produk-produk inovatif, nah itu baru butuh. Kalau sekarang menurutku masih belum. Masih agak susah. Lulusan S3 untuk pulang di Indonesia terus berkarir profesional yang riset di company gitu kayaknya masih agak kurang. Itu sih, jadi harus dipikir kalau mau ambil S3. Ada semua. Iya, jujur aja kan.
Kalau mau tinggal di sana gimana Mas? Maksudnya kayak dia mau kerja di sana. Iya, jadi Aussie itu punya namanya permanent resident. Oke. Itu kayak citizen, cuman opsinya dia nggak bisa nyoblos gitu aja. Paspor masih Indonesia, tapi kamu bisa kayak statusnya udah kayak permanent resident kayak orang Aussie statusnya. Itu ada opsinya, cuman sekarang udah agak susah. Yang katanya yang masih muda itu Kanada kalau mau. Kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu Aussie masih gampang, sekarang agak susah. Kita itu jujur aja kalah sama talent-talent dari Cina, terutama Cina banyak, sama India. Jadi mereka biasanya lebih cepat untuk dapat permanent resident karena skill mereka. Kan itu based on skill. Yes. Jadi kayak gitu. Kayak itu misalkan skillmu bagus, di-hire dari company Australia, misalkan kamu dapat visa kerja, kayak tadi 2 tahun, 3 tahun, habis itu kan kamu di sana selama 2 tahun, 3 tahun pakai visa kerja, kamu bisa daftar apply permanent resident. Udah. Jadi permanent resident. Angkat ya. Terus S3 selesai nih, rencana mau kerja apa, plannya apa, atau udah kerja di mana? Udah kerja. Oh, udah kerja. Jadi Remote ya Mas? Remote juga. Nah, kerja di mana ini? Alhamdulillah juga sebelum aku selesai itu. Nah ini kan karena kemarin rame-rame pas kripto itu loh. Banyak yang orang jadi korban kripto ya. Aku sedih itu sebenarnya. Karena pas lagi rame-rame itu kan aku bikin akun itu yang Crypto Lab. Yang dan sebagainya. Akun IG ya? IG, YouTube juga. Aku lebih ke education sih. Maksudnya biar nyadarin orang teknologi di balik kripto ini luar biasa. Tapi kamu jangan FOMO gitu loh. Karena ini gampang banget untuk scam, untuk nipu dan sebagainya itu gampang banget gitu loh. Jangan sampai ketipu itu. Banyak yang rugi karena itu. Tapi teknologi di balik itu luar biasa. Mirip kayak teknologi internet. Pas awal-awal dulu internet ada kan banyak orang yang ketipu kan. Yang penipuan internet, orang transfer duit lewat internet macam-macam gitu. Tapi teknologinya itu luar biasa. Aku yakin blockchain, teknologi di balik kripto itu pasti akan kayak internet gitu aja. Mereka kerja di itu, penipuan kripto. Aku iso. Dari tadi yang disebutnya kerjaan gelap semua loh. Aku nek mau gawe kayak gitu iso itu bisa itu cepet kaya itu jujur bro. Tapi kan scam tapi kan barokah itu. Maksudnya kita itu kan karena orang, aku kan mikir berkah ya. Mesti anak kita dikasih makan kayak gitu nanti gedenya kayak ceplosan. Ya maksudnya maksudnya kita kan maunya anaknya ya dari rezeki yang berkah gitu kan. Ya jadi alhamdulillah aku sekarang lagi kerja sama salah seorang profesor di Macquarie di University of Sydney, dari University of Sydney. Tapi sekarang dia lebih ke Macquarie. Dia profesor of finance di situ. Terus jadi dia kan orang finance nih. Dia lagi ngebangun data warehouse untuk kripto. Data kripto itu kan banyak banget. Dia mau diambil semuanya jadiin data warehouse, nanti mau dijual di kampus-kampus di Australia. Itu kan butuh orang yang ngerti data warehousing dan S3, karena kan data ini nanti akan dijual untuk akademisi. Jadi yang harus ngerti kebutuhan S3 itu biasanya data kayak apa sih bentuknya gitu, untuk dianalisis model-model insight-nya itu kayak apa gitu. Butuhnya kayak gitu. Jadi dia seneng, cocok, kita ya udah kita kerja bareng. Di situ. Di situ. Berarti ini balik Indonesia kan banyak rumor sedang orang Indonesia pada pindah Singapura, ini malah balik Indonesia ini mau ngapain? Nasionalisme. Cinta Ibu Pertiwi. Baru tadi ngomong males balik kalau ini langsung nasionalisme. Aduh, gimana disebut gitu. Saya ini Pak Jokowi kan calling pulang. Pulang. Saya pulang. Pulang dan untuk kembali lagi. Aduh, ya di Indonesia sana enak mana? Mau takon aja enggak enak aku. Ya apa Mas? Boleh enggak sana ya? Enggak enak dalam hal apa dulu? Semua hidup. Iya, kalau standar living ya jelas ya. Enak mana? Iya, enak sana lah ya. Kenapa? Indonesia tuh crowded, jujur aja. Terlalu banyak orang ya kan. Jadi di Australia itu rumah itu harus standar, Bro. Jadi setiap rumah itu pasti di depannya itu ya jalan, harus punya garasi, terus ya semua harus standar. Jadi kamu dengan orang yang paling kaya itu shoppingnya di shopping center yang sama.
kamu itu juga sama kayak mereka, maksudnya kita itu equal bener-bener apa ya. Jadi kalau di sini kan gapnya itu sini banget gitu. Mall ini, kelas yang ini, mall iya, ini. Dan misalkan kan ya orang yang di kampung ya belanja di tukang sayur dan sebagainya. Kalau di sana semua akses pendidikan, semuanya equal bro. Jadi enaknya itu, serius. Dan orang sana itu aku seneng banget. Aku itu ke mall bro, kadang sarungan, pakai sendal jepit. Nggak dipandang remeh ya. They never judge from its cover. Yes bro. Kalau di Indonesia kayak gitu diusir sama satpam tuh. Kadang juga apalagi di Jakarta itu kan kalau misalkan apa pakai Avanza ya Grab misalkan kan, harus pakai Fortuner kayak gitu kan, ya Allah gitu. Di sana itu malah value Islam itu kan malah diterapkan. Meskipun mereka, bukan niatnya itu ya. Mereka kita equal. Dan maksudnya kayak tadi kamu misalkan kerja cleaning ya, maksudnya casual sebagai cleaning, mereka sangat respect. Nggak kayak di sini, maksudnya dalam tanda kutip pekerjaan ya dirty job itu direndahkan sebenarnya. No, mereka sangat equal. Itu sih sebenarnya value itu yang aku suka itu loh. Maksudnya apa ya respect banget mereka itu loh. Jadi kayak gitu. Itu yang lebih aku sukai sih. Cuman ya konsnya, kekurangannya jelas agama ya kan. Anak-anak kan jadi kurang agama. Sekolah ya gratis, anak pendidikannya luar biasa gitu. Memang jadi ya gimana ya, maksudnya kalau banyak orang yang ketika udah kuliah di luar nggak mau balik, itu ya memang godaannya luar biasa bro. Maksudnya untuk stay di sana itu sangat nyaman gitu loh. Mereka sangat dan pemerintah itu sangat memfasilitasi. Ya kamu dikasih gaji yang gede, fasilitas semuanya ada gitu kan, agar kamu stay gitu kan, kalau kamu memang punya skill gitu loh. Jadi skillnya memang sangat dihargai gitu. Gitu sih. Terus harapan untuk Indonesia apa nih? Seorang calon dokter kita. Kita calon bupati Temanggung. Iya, Mas kemarin kita ngomong ini loh. Kita bersama calon bupati Temanggung. Serius. Amin. Apa yang perlu kita perbaiki, apa perlu Indonesia perbaiki, atau kita harus gimana? Aku berani maju. Kan kita buka-bukaan aja. Sekarang untuk nyalon bupati kan nggak mungkin tanpa modal tuh bro. Karena memang sistemnya udah kayak gitu. Sistem demokrasi kita kan udah nggak sehat. Karena ya memang yang punya modal, istilahnya itu kapitalis demokrasi lah istilahnya. Lu punya duit? Berani maju kalau ada yang modalin mesti. Iya pokoknya berani maju. Dan yang modalin juga harus orang-orang kayak gini lah. Amin. Iya kalau misalkan yang modalin agak nggak bener kan aku juga takut ya. Tapi kalau pengusaha soleh kan pasti ini demi kemajuan Temanggung ya. Nggak akan minta untuk korupsi macam-macam kan. Kolab lah. Aku udah ngomong, aku wani maju asalkan gue bisa modalin. Wah aku kan nggak punya modal mas, tapi iya loh. Nah sebenarnya luar biasa potensi Indonesia, anak-anak Indonesia. Pemenang kan bonus demografi 2045 gitu kan. Ya aku yakin aja karena memang kita punya kelebihan di jumlah penduduk, ya ekonomi kita pasti akan naik ke sini. Itu pasti, cuman ya itu kan kayak pisau bermata dua. Kalau kamu misalkan salah kelola, ya malah jadi ya agak bumerang ya. Jadi repot nanti, apalagi sekarang kan IT itu kan kita kan sistemnya itu kan scalable ya istilahnya. Satu aplikasi dari US atau istilahnya kan jadi monopoli. Google, ChatGPT nanti kan satu orang nanti bisa kaya banget kayak Elon Musk gitu kan. Mereka ngeruk kekayaan dari semuanya. Jadi gapnya, rasio gininya makin tinggi gitu. Jadi kalau SDM kita nggak bagus ya pasti akan jauh. Kita bisa belajar itu, makanya aku dulu hikmahnya bisa di Korea itu luar biasa. Karena aku sering cerita sama Prof C itu, Indonesia sama Korea itu merdekanya cuma beda 2 hari. Ingat nggak? Korea itu merdeka kapan? 17 ya. Korea 15 Agustus 45, sama-sama yang jajah Jepang. Kita sekarang apa? Jadi apa? Korea investor di IKN loh, ya kan? Investor utama di Papua, Hyundai, mobil listrik. Iya coba, merdekanya bareng. Korea Utara kan ini? Itu rahasianya itu ada sesuatu. Jadi Prof saya itu pernah cerita kenapa bisa gini. Pendidikan. Pertama SDM, karena gini Korea itu dia kan nggak punya SDA, dia tahu nggak punya sumber daya alam, makanya digenjot SDM-nya. Dan
dari kecil mereka itu selalu ditanamkan dendam positif, bro. Nah, dendam positif itu gini. Anak-anak kecil Korea itu selalu ditanamkan untuk membenci Jepang, membenci produk Jepang. Karena dijajah sama Jepang, mereka harus bisa ngalahin Jepang. Mereka kalau ada produk Jepang, mereka nggak mau pakai, harus bikin bisa lebih bagus daripada Jepang. Sekarang buktinya Sony kalah sama Samsung, sama LG, ya nggak? Luar biasa itu mereka. Dulu itu pas awal-awal Samsung itu di Jepang itu dihina-hina itu sama orang Jepang, produk Korea itu jelek banget. Tapi sekarang kan mereka udah ngalahin. Ya itu. Jadi ketika negara itu pengen maju, biasanya mereka punya benchmark. Standarnya, oke, pokoknya aku mau bisa melebihi Jepang gitu loh. Jadi kan jelas itu benchmarknya. Lah Indonesia gak duwe. Kita kan gak punya benchmark. Kita dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang. Bingung malah pilih sini. Enggak, malah ini apa istilahnya apa sih? Pemaaf gitu lah. Ya udah. Jadi importer utama kan. Nah, yang kita nggak mau produk Jepang kita harus bikin sendiri. Bisa nyaingin Jepang enggak? Kita kan enggak gitu. Jadi tetap yang pertama SDM. Dan SDM adalah pendidikan ya. Iya, pendidikan. Kalau ini pendidikan berarti kan anak lisan kan kelas berapa? 1 SD. Sama itu 3. Membandingkan pendidikan Indonesia yang Australia sama Indonesia nih kan udah jadi orang tua kan. Aduh, ini pertanyaan susah ini. Tapi aku soalnya kan belum lihat sekolah di sini secara keseluruhan ya. Cuman sekarang kan aku boleh nyebut merek nih. Aku nyekolahin anakku di Murid Merdeka itu, sekolah Murid itu yang Merdeka. pengen dibahas itu tadi. Sekolah Murid Merdeka, dan itu online karena jujur aja aku belum bisa masukin Fatihah ke SD sini karena kan dia belum bisa ngomong bahasa Indonesia. Kalau mau aku masukin ke SD internasional itu kan harus di kota besar, sedangkan aku kan sekarang tinggal di Temanggung gitu kan, dan aku jujur aku kurang suka tinggal di Jakarta, di kota besar. Makanya aku kan cukup bingung, ya udah akhirnya online aja. Online dulu aja agak susah itu, Fatihah harus ditemenin sama ibunya untuk ditranslatein karena masih nggak paham bahasa Indonesia. Nah, aku belum berani ya ngasih penilaian gitu loh untuk. Cuman kalau aku bandingin dengan pendidikan di masa aku ya memang jauh gitu kan, dan dengar dari orang tua yang nyekolahin anak di sini gitu kan, ya memang agak jauh ya. Kalau menurutku ya itu tadi kan kualitas guru gitu kan. Misalkan di Australia itu guru kindi, guru SD itu sering banget udah S3. Di mereka memang sangat respect dan gajinya mereka luar biasa, gaji gede. Mereka sangat menghargai profesi guru. Jadi kalau bisa sih saranku itu kalau berani Indonesia itu bikin gebrakan itu ngasih gaji guru itu melebihi gaji-gaji di yang paling gede company-company swasta lah kalau berani. Dan itu mungkin dari Kementerian Pendidikan itu langsung nyeleksi aja anak-anak terbaik, lulusan-lulusan terbaik gitu kan, langsung diseleksi siapa yang mau jadi guru gitu. Jadi yang paling bagus itu pertama langsung nanti yang jadi guru gitu. Biasanya itu yang nanti akan merubah pendidikan gitu. Karena harusnya guru itu, apalagi guru SD gitu kan, kalau bisa mereka itu harus full time, jangan sampai mereka nyambi. Jadi mereka benar-benar fokus untuk mendidik anak. Karena itu kan emas ya, periode emas itu kan di masa SD itu kan mungkin ya. Jadi kalau bisa ya guru-guru itu harus sejahtera gitu. Jadi ya mereka fokus ke anak didik, dan anak didiknya jadi luar biasa nanti gitu. Itu sih yang aku lihat. Mereka serius itu, guru-guru di sana itu full bro, maksudnya mereka nggak nyambi, nggak sambil bisnis online apa-apa, enggak. Udah mereka ya fokus ngajar, dan mereka totalitas mereka ngajar anak. Itu luar biasa memang. Dan untuk nyari orang yang passionate ngajar kayak gitu juga susah ya. Betul. Kadang kan malah jadi kita itu guru, ya mohon maaf mungkin jadi guru itu karena malah apa? No option, maksudnya karena misalkan nggak terima di company swasta atau nggak terima PNS, terus malah nggak ada opsi lain, ya udah jadi guru. Nah, itu kan sebenarnya nggak apa itu? Apa? Sing kontraktor, guru kontraktor apa sih? Honorer. Nah, kontraktornya itu. Kadang itu honorer. Kadang kan itu digajinya katanya dikit banget itu dikit, kan. Mas. Nah, itu kan sedih itu sebenarnya. Makanya ya itu ya dilema kita kan, ya mau gimana lagi itu. Cuman ya insya Allah pasti inilah. Insya Allah. Amin. Semangat. Ibu Pertiwi. Wah, apalagi ini 17. Oke, semangat. Ya, pas nih. Ini tayangnya habis 17-an nih. Tayangnya habis 17-an kok, Mas. Tetap semangat tapi. Tetap semangat. Semangat, yo. Terus ini plannya
setelah S3 terus di sini apa stay di sini? Oh, udah pada ini tuh. Ya. Nah, rencana aku mau bikin perusahaan insyaallah. Nah, jadi kan tetap harus nasionalisme kan tadi ya. Ya maksudnya buka lapangan kerja gitu kan. Mungkin lebih ke education, aku soalnya suka di bidang edukasi SDM tadi ya. Mungkin lanjutin yang itu tadi lebih ke teknologi gitu kan. Mungkin nanti ke konten edukasi, kemudian nanti ya paling konsultan. Ya selama ini sih beberapa kali sering diminta gitu kan dari institusi pemerintah atau apa untuk Indonesia. Konsultan. Ya, Konsultan ini Mas, Marbot. Oh ya, kita pelatihan takmir Oh, masjid. nanti boleh pelatihan takmir. Jadi kalau di Aussie juga konsultan keagamaan. Kita ceramah kemana-mana gitu kan. Gitu kan. Nah, tapi kalau di Indonesia ya konsultan teknologi lah ya. Kalau mereka mau bikin data warehouse dan sebagainya gitu. Karena kan data ini ke depan kan semuanya kan jadi kayak istilahnya itu kan jadi kalau dulu miningnya itu mining emas kan. Sekarang itu kan miningnya kan data mining. Ya kayak iki kan mesti jualan kan Data, akhirnya ininya data. Batik Prabu Seno kan. Ya kan sekalian promo tuh. Iya. Ini sponsor di Batik Prabu Seno. Oh. Ya, sponsor berarti Prabu Seno nih Mas. Sponsor utama. Nah, itu kan misalnya data penjualan segala macam kan dari ya itu Shopee kan, jualan di Shopee, Tokopedia, semuanya kan itu bentuknya data kan untuk digali insight-nya gitu kan. Nah, itu kan data dari banyak sources nanti kan jadi data warehouse. Kemudian dapetin insight-nya gitu. Nah, itu namanya data mining gitu. Nah, itu gaweanku itu, kerjaanku kayak gitu. Itu? Satu. Iya. Tanggapan singkat Mas buat ini. Kan sekarang AI lagi marak-marak banget nih. Katanya semenjak ada AI bakal banyak pekerjaan yang bakal digantikan sama si AI ini. Menurut Mas Rishan Itu gimana? 100% benar. Jadi akan banyak sekali pekerjaan yang hilang. 100%. 100% benar, tapi juga akan banyak sekali pekerjaan baru yang ada. Oke. Jadi Aman, Pak? iya, ya aman, tergantung SDM makanya. Kembali lagi. Yang baru semacam apa? Contoh aja ini ya, contoh di Australia itu, aku belum pernah sekalipun pergi ke bank. Oke. Semuanya online. Teller itu nggak ada. Nggak ada teller. Semuanya sudah online. Semuanya sistem pembayaran, aku nggak pernah punya cash di Australia. Karena sudah pakai Apple Pay. Jadi kan tinggal Apple Pay dikonekin ke debit card kan, Apple Pay langsung. Di manapun aku udah nggak pernah pakai online. Udah nggak pernah pakai cash. Kalau di sini kan masih ada yang GoPay, Qrs dan sebagainya, kita udah pakai Apple Pay. Di sana udah dikonekin sama Combank. Aplikasi Combanknya itu luar biasa bagus banget. Udah bisa kelihatan spendingnya macam-macam gitu, udah bagus banget. Dan kalau ada masalah tinggal chat di situnya pakai CS-nya di situ. Udah nggak ada itu teller-teller yang kantor cabang nggak ada sama sekali. Mungkin yang sekarang lagi niru kan bank itu loh. Yang jagonya itu dia niru. Aplikasinya mirip kayak gitu. Kalau aku makanya pakai ini mirip kayak Combank ini gitu. Mirip kayak gitu. Dan aplikasi teller. Kemudian kasir itu juga bahaya yang punya kerjaan kasir, karena di sana kamu kalau belanja jangan pernah nyari kasir karena udah nggak ada semua. Shopping di Curious. Enggak. Jadi kamu shopping ya, kamu shopping tinggal masuk shop, tinggal masuk ke shopping centernya, belanja tinggal ambil kan, nanti pulang di sana udah ada komputer di situ, tinggal kita scan sendiri. Semuanya self service, nggak ada orang ya. Berarti benar Mas yang kita di tol. Iya. Udah nggak ada orang. Buah-buah ada QRIS kan? Ambil QRIS, pulang. Ya karena itu kan ada kamera. Nah kemudian tol itu juga di sini kan jeleknya, makanya yang bikin macet kan ada gerbang tol. Kalau di sana udah nggak ada. Udah langsung pakai di plat nomor. Oh yang itu kan udah kamera otomatis. Ini apa namanya? Deteksinya ada pakai chip gitu ya? Dulu sebenarnya pakai namanya itu link ada chipnya. Sekarang juga udah nggak, tanpa pakai chip karena udah dari plat. Dari scanning plat langsung. Dan Indonesia pasti akan seperti itu juga ya. Iya, jadi udah nggak ada yang misalkan kerja jadi itu di tol udah siap-siap harus untuk segera. Terus pekerjaan baru? Oh itu banyak. Yo kayak IT pekerjaan ini sekarang ono reels bikin reels TikTok shop online influencer dulu kan. Live TikTok. Sekarang apa ini yang apa ini podcast dulu yang nggak ada tuh. Ya pasti akan ada. Ya kalau yang lebih teknis machine learning engineer, dulu data scientist dhisik gak ono tuh. Machine learning engineer saiki ono ML ops, DevOps. Dulu kan enggak ada. Sekarang udah banyak macam-macam.
Teknologi. Sekarang apa itu yang di apa itu? Sosial media manager, admin sosial media spesialis admin yang itu dia outsourcing kalau mau admin macam-macam kan banyak tuh. Udah, itu aja. Capek juga yang ngomong sama dokter. Kita ngobrol-ngobrol dengan dokter Pusing. asal Kok dokter sih dokter. Dokter ya, dokter. Ini dokter hewan. Sama dokter. ngobrol dengan dokter asal gunung nih. Yes. Jadi sebenarnya Indonesia tuh banyak SDM yang Sangat mumpuni. gila lah itu. Mutiara hitam yang tak terlihat, dia ada di gunung, ada di lembah, ada di laut. Tak kira meh Tapi- papatah. Mutiara hitam ya. Ini sambil makan mendoan ya. Yoi. Tapi banyak yang nggak terlihat. Mendoan si gandul. Ya itu kita ngobrol-ngobrol, semoga teman-teman Sena Media Dapat mendapat insight. Wah, inspirasinya. ngomongnya belepotan loh. Namanya host amatir kok. Terkenal yuk. Dapat insight. Ya, Kemana kita? udah. Pulang lah. Ya udahlah. Kita habis ini mau cabut lagi ke mana ya, Mas? Kita Rumah ngulik istrinya aja nggak apa-apa kayaknya. Ya, Kan dia di Australia bawa istrinya. ngulik istri orang. Enggak, maksudnya ngobrol-ngobrol sama istrinya. Ya boleh. Ngobrol sama istrinya kan dia bawa istrinya ke Austria. Tadi sempat ngobrol tipis-tipis Nah, ya. jadi kita ngobrol lebih lanjut masalah rumah tangga, mungkin anak dan sebagainya. Kita ke istrinya aja. Iya. Oke, terima kasih teman-teman Sena, terima kasih Mas Dokter Christian. Lisan. Gua lagi mangan. Ya udah, lanjut makan. Kita cabut. Bye bye.